Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Kori Batara. Mohon teman-teman untuk dukung terus channel ini agar saya semakin bersemangat untuk membagikan informasi kepada kalian semua. Dengan subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Ini adalah kanal YouTube kedua saya. Yang pertama, Kori Official. Saya telah kehilangan akses untuk masuk ke sana ya teman-teman. Selamat berjumpa kembali teman-teman di kanal Kori News. Kembali kita membahas tentang kasus Ibu Tuti dan putrinya Amelia yang sering kita sebut sebagai kasus Subang di Jawa Barat. Sudah sebegitu panjang ya teman-teman perjalanan dari kasus ini dan tinggal beberapa hari lagi supaya genap 2 tahun. Teman-teman, begitu banyak berita-berita yang telah kita ikuti baik dari TV nasional, baik dari kanal-kanal YouTube yang menganalisa tentang kasus ini dan juga pakar-pakar yang peduli dengan kasus ini. Dan terakhir kita dengar dari kanal YouTube Bang Freddy Sudrianto yang menampilkan seorang yang sangat prihatin dan sedih akan kematian bosnya yaitu Ibu Tuti dan Amelia. Orang itu bernama Pak Dedi. Pak Dedi ini mengatakan kepada Bang Freddy bahwa dia akan memberikan informasi dari apa yang dia ketahui dan apa yang dia lihat sendiri ya teman-teman. Pak Dedi ini juga pernah memberitahu tentang kunci mobil Alphard yang dilihatnya sendiri dihidupkan oleh Yoris melalui handphonenya. Juga tentang kepala sekolah Wahyu yang tiba-tiba mengundurkan diri dari Yayasan Bina Prestasi Nasional. Pada saat itu Pak Dedi bertanya kepada kepala sekolah Wahyu mengapa mengundurkan diri. Lalu Pak Wahyu menjawab, karena dia takut ataupun Bapak Wahyu takut kebongkar yayasan. Berarti kalau Pak Wahyu takut kebongkar yayasan, berarti ada sesuatu yang tidak benar di Yayasan Bina Prestasi Nasional. Atau kemungkinan kepala sekolah Wahyu takut namanya ikut terbawa-bawa. Lalu apa kira-kira yang ditakuti oleh Bapak Wahyu ya teman-teman? Apakah sesuatu yang melanggar hukum? Berarti selama ini ada sesuatu yang sudah cukup lama berlangsung yang sedang ditutupi ya teman-teman, sampai-sampai membuat Bapak Wahyu mengundurkan diri. Apakah mungkin di dalam pikiran Bapak Wahyu ini suatu saat nanti akan terbongkar? Atau adakah sesuatu yang lain ya teman-teman? Kalau di awal-awal kasus ini, dulu Pak Dedi juga sering disebut sebagai Mr. X ya teman-teman. Namun sekarang Pak Dedi justru lebih sering muncul di berbagai podcast di kanal-kanal YouTube. Dan Pak Dedi juga mengakui bahwa dia sering disebut sebagai Mr. X. Di sini yang kita ketahui, Pak Dedi ini dulunya bekerja sama dengan Pak Yosep dan juga Yoris ya teman-teman. Dan Pak Dedi ini bertugas hanya mencari siswa ataupun merekrut siswa-siswi yang masuk ke Yayasan Bina Prestasi Nasional. Dan tugas Pak Dedi hanya di wilayah Siater saja. Pak Dedi pada saat itu belum diangkat menjadi karyawan sekolah. Dan justru menurut pengakuan Pak Dedi, dia diangkat menjadi karyawan sekolah setelah kejadian kasus Subang ini. Yaitu tepatnya pada bulan September, Pak Dedi diminta Yoris untuk ikut mengurusi sekolah yayasan. Dengan alasan katanya Yoris ingin berdagang dan ia ingin berhenti dari yayasan. Jadi pada saat itu yang mengurusi yayasan hanya Pak Dedi dengan Pak Yosep ya teman-teman. Waktu itu Pak Wahyu masih menjadi kepala sekolah atau belum mengundurkan diri. Karena Pak Wahyu mengundurkan diri setelah pencairan bulan Oktober tahap ketiga. Hal ini sudah pernah kita bahas tentang pencairan dana BOS di video sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Pak Dedi bertugas sebagai bendahara dari Yayasan Bina Prestasi Nasional dengan Pak Yosef. Dan pencairan dana BOS masih ditandatangani Pak Wahyu dengan Pak Dedi tahap ketiga bulan Oktober ya teman-teman. Tetapi kalau dengan Yoris pada waktu itu sudah lost kontak dengan Pak Yosef. Tetapi setelah kepala sekolah yang baru yaitu Pak Iwan, Yoris bergabung lagi dan sempat mencairkan dana juga yang ditandatangani oleh Pak Dedi dengan kepala sekolah yang baru yaitu Pak Iwan. Dan menurut Dedi uangnya diterima oleh Yoris. Dan yang mengerjakan data-data ataupun laporan-laporan semua dikerjakan oleh Yoris ya teman-teman. Karena katanya Yoris telah menghubungi ataupun telah berkoordinasi dengan kementerian. Jadi Pak Dedi tak perlu takut. Itulah sebenarnya yang kita lihat dari kepolosan Pak Dedi ini ya teman-teman. Karena waktu itu dia sebagai bendahara keuangan dan takut apabila ada pemeriksaan dari pusat. Pak Dedi juga menanyakan kepada Yoris apakah uangnya masih ada. Padahal dia tidak mengetahui ada apa dengan itu semua ya teman-teman. Seperti kita juga, kita tidak mengetahui apa di balik
keuangan dari sekolah yayasan tersebut. Pak Dedi juga mempertanyakan kepada Yoris mengapa dia dipecat. Tetapi pada saat itu Yoris justru menjawab itu yang pecat papa. Dan kemudian Pak Dedi juga bertanya kepada Pak Yosef kenapa dia dipecat. Tetapi Pak Yosef justru menjawab tidak tahu. Jadi teman-teman, kalau kita dengar dari keterangan para saksi-saksi seperti yang berhasil untuk menghidupkan kembali kasus Subang yang sudah hampir melempar ini, semua upaya pemerhati ataupun para YouTuber yang menganalisa kasus Subang ini seperti Bang Geri, Anjas, Freddy Sutrianto, dan yang lain-lain, karena baru-baru ini ada pemanggilan ulang dari kepolisian untuk saksi termasuk Pak Dedi. Seperti yang kita dengar di analisa Anjas, rekaman dari sumber istri muda Dian yang kita dengar Pak Dedi ini sudah pernah dipanggil di awal kasus ini. Seperti yang kita katakan tadi dulu, namanya Mr. X ya teman-teman. Dia sebagai saksi tentang Rajapati kasus Subang. Menurut Pak Dedi, ada juga saksi lain yang dipanggil yang berinisial O dan K. Apakah orang yang berinisial O itu kemungkinan Opik ya teman-teman? Dan menurut rekaman Anjas, ada juga yang berinisial A ya teman-teman. Begitulah kabar yang kita dengar hari ini. Mudah-mudahan keterangan dari para saksi dapat membantu untuk mengungkapkan siapa pelaku atau dalang otak dari kasus ini. Dan Pak Dedi berjanji akan berkata sejujur-jujurnya apa yang dia ketahui tentang apa yang dilihatnya. Pak Dedi juga salah satu yang ikut mengawasi rumah TKP. Tetapi tentang Banpol dan Danu yang masuk ke rumah TKP, Pak Dedi tidak mengetahuinya lagi. Karena Pak Dedi sudah duluan pulang ke rumah ya teman-teman. Tetapi kita sangat menghargai keberanian Pak Dedi dan kita semua salut atas keberaniannya ya teman-teman. Dan menurut pengakuan Pak Dedi sangat tersentuh dan sedih karena ikut bersaksi demi keadilan atas kasus tewasnya Ibu Tuti dan Amelia. Demikian teman-teman berita terkini yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Dan jangan lupa subscribe untuk teman-teman yang belum berlangganan. Kori News, salam sehat selalu.